Oke, bagian dari materi yang sekarang kita akan melihat tentang kuantifikasi galat, ya. Karena tadi kita menyatakan mencari eh, nilai minimum dari kuadrat galat, atau istilahnya adalah mengapa ini disebut sebagai metode kuadrat terkecil, karena memang kita menginginkan kuadrat galatnya itu adalah yang paling kecil atau yang minimum, ya. Nah, berapa besar kuantifikasi dari galat tersebut, ya. Jadi kita bisa nyatakan eh, seperti ini, ya. Nah, eh, kita punya tadi kita sudah menghitung nilai SR, ya. SR itu kan jumlahan dari itu tadi, ya. eh, YI min A0 min A1 X dikuadratkan, ya, itu adalah galatnya. Kemudian kita kuadratkan, ya, kemudian kita jumlahkan, ya, dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, nilai SR itu kemudian bisa dijadikan dijadikan acuan untuk menghitung nilai SYX, atau yang kita sebut sebagai galat standar dari estimasi, ya. SYX sama dengan akar SR per N minus 2. Oke. Nah, nilai SYX ini menunjukkan ukuran penyebaran data di sekitar garis regresi. Jadi ini ukuran yang pertama, ya, nilai SYX. Kemudian ukuran yang kedua adalah koefisien determinan atau R kuadrat. R kuadrat ini diperoleh dengan menghitung ini, ST min SR dibagi dengan ST, di mana nilai ST itu sama dengan selisih dari nilai masing-masing nilai terukurnya YI terhadap nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan dan kita jumlahkan, ya. Nah, nilai ini menyatakan seberapa fit, ya, model yang kita yang kita gunakan, ya, terhadap data yang kita peroleh. Artinya apakah misalnya datanya itu mirip seperti bentuk linier, kemudian kita fit dengan kurva linier, ya, nanti nilai R kuadratnya itu akan makin besar, ya. Tetapi kalau misalnya katakanlah bentuk datanya itu seperti bentuk data fungsi kuadratik, ya, A0 Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Tapi kemudian itu kita coba lakukan fitting dengan fungsi linier Y sama dengan A0 plus A1X. Ya, tentunya kan tidak pas itu, ya. Kalau tidak pas, maka nilai R kuadratnya itu akan kecil nilainya, ya. Nah, bedanya dengan dengan ini tadi SYX, ini SYX menunjukkan ukuran penyebaran data di sekitar garis regresi, ya. Seberapa besar sih kalau kita punya garis regresi, hanya di sini, ya. Jadi kalau kita punya suatu data di sini, ya, itu kemudian kita mencari nilai ininya, regresinya adalah seperti ini, ya. Nah, nilai SYX itu menyatakan apa? Menyatakan ini, seberapa besar penyebaran dari data ini dari kurva ini, kurva regresinya, ya. Ya, apakah banyak yang jauh, ya, mungkin aja seperti ini, ya, banyak yang jauh, tapi kalau kurva regresinya bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau kalau banyak sebarannya seperti ini, maka nanti nilai SYX-nya akan akan besar, ya. Tapi kalau kalau
sebarannya itu di sekitar ini, di sekitar garis regresinya, ya berarti nanti nilai SJX-nya akan semakin mengecil. Ya. Nah, akan tapi kalau untuk yang R kuadrat itu kaitannya dengan seberapa dekat data yang kita dapatkan itu dengan nilai yang misalnya seperti ini. Ya. Kalau datanya seperti ini, kemudian katakanlah kita melakukan fittingnya kemudian kita dapatkan kurva seperti ini. Ternyata kan, oh ini mestinya mirip ya, mendekati. Karena apa? Karena ininya garis regresinya adalah garis yang kira-kira bentuknya seperti polinomial order 2 ya, atau kuadratik ya. Datanya juga mengikuti bentuk seperti itu, pola seperti itu ya. Jadi nanti nilai nilai R kuadratnya ini akan tinggi. Akan tapi kalau misalkan ternyata meskipun datanya seperti itu, Anda melakukan seperti ini misalnya ya. Ya. Apa yang terjadi? Ini galatnya nanti juga akan besar kan pastinya. Ini galat yang di daerah ini besar ya. Bagian-bagian ini mungkin akan besar ya. Artinya nilai R kuadratnya di sini ini nilainya akan kecil seperti itu ya. Jadi garis yang kita dapatkan, garis regresinya kurang sesuai dengan data yang ada. Oke. Nah, jadi dari informasi tersebut ya, kita bisa mengkuantifikasi galat dari metode fitting yang kita lakukan ya. Nah, nilai R ya, ini menunjukkan koefisien korelasi ya. Kalau tadi adalah R kuadrat, ini adalah koefisien determinan, maka nilai R itu menunjukkan koefisien korelasi, dan itu bisa juga kita hitung menggunakan persamaan yang bisa Anda lihat di slide itu ya. Nah, jadi fitting terbaik itu jika SR-nya sama dengan 0 ya. Artinya antara garis dengan data itu adalah berhimpitan, atau R dan R kuadratnya ini sama dengan 1 ya. Ini memang berhimpitan antara antara data dengan garis, artinya tidak ada error ya, tidak ada galat. Tapi jika R kuadratnya itu sama dengan 0, SR-nya sama dengan ST ya, maka datanya tidak ada korelasinya, tidak ada hubungan antara X dengan Y seperti itu. Oke.